Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang warga tewas dianiaya orang tak dikenal di Yahukimo. Berunjuk rasa ke kantor bupati, ratusan warga dari 3 kampung minta bupati mengundurkan diri. Masih banyak pengendara bandel, polisi terus gencarkan razia masker. Yausan ditemukan tewas di sungai dekat jembatan buatan distrik Dekai Yahukimo Kamis kemarin. Yausan dianiaya saat sedang berada di atas kendaraan bersama 2 rekannya membawa batu bata ke kampung Masi. Mereka dicegat sekelompok warga yang membawa panah dan parang. Setelah mengevakuasi korban, polisi langsung mengejar pelaku. Ini dorong itu ini. Saat akan menangkap pelaku, polisi mendapat perlawanan dari warga yang menyerang polisi menggunakan panah. Awas. Ini sudah jelas toh, berarti besok tinggal. Dan saya ada di sebelah. Berkali-kali polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau serangan warga. Polisi berhasil menangkap 2 terduga pelaku pembunuhan dan langsung dibawa ke Mapolres Yahukimo. Si pemilik kendaraan ini sudah berhenti di sana, kemudian kami coba melakukan interogasi secara singkat bahwa pelakunya datang dari daerah perkampungan Kalibuatan. Lalu kami berkoordinasi dengan Dasat Brimob dan Kapolres serta Dandim. Kami putuskan untuk melakukan penyisiran. Jadi dari penyisiran itu, seketika kami masuk beberapa puluh meter, ada sekitar 50 meter, itu sudah mereka melakukan perlawanan. Jadi kami diserang dengan panah, baik dari depan maupun dari sebelah kiri. Jadi kami bertahan di sana untuk melakukan penyisiran itu, sampai akhirnya pada jam 7 tadi mereka kami dapatkan 2, namun kami pastikan untuk pemeriksaan nanti hasilnya apa, apakah mereka adalah merupakan bagian daripada pelaku pembunuhan yang terjadi tadi. Dalam 2 pekan terakhir, 3 warga dibunuh di Yahukimo. Polisi mengaku pelaku adalah mantan prajurit yang dipecat tahun 2018 lalu. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Papua. Kapolda Papua bersama Kasdam 17 Cendrawasih meninjau langsung lokasi pembunuhan 3 warga di Yahukimo. Lokasi pertama rombongan menuju jalan jembatan Berasa Kecil, di mana di lokasi ini staf KPU Yahukimo Henry Jovinski tewas dianiaya sekelompok orang tak dikenal pada 11 Agustus lalu. Kapolda juga melihat jalan yang dilewati pelaku pembunuhan untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Setelah melihat lokasi pertama, Kapolda dan rombongan kemudian menuju ke jembatan Kalibuatan melihat lokasi pembunuhan Yausan. Kapolda Papua meminta warga setempat tidak melindungi pelaku dan mendukung agar kasus ini cepat terungkap. Kita sama-sama coba melacak tentang kejadian yang terakhir kemarin. Ya, di mana sebenarnya
sesungguhnya TKP itu, karena keterangan sementara kan di sini, kemudian jatuh di sini dan korban itu dibawa ke situ. Nah, tadi kami lacak, tapi saya lihat indikasinya kecil sekali yang ditunjuk tadi. Berarti ada TKP lain yang perlu dibuktikan oleh penyidik. Kenapa? Karena menurut saya ini penting untuk kita pertanggungjawabkan secara prosedur mekanisme penyidikan. Ini saya berharap Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Ketua DPR dan seluruh stakeholder di sini membantu kami pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian yang dibantu oleh teman-teman TNI. Kita harus buktikan siapa pelaku daripada kejahatan kemanusiaan ini. Itu negara ini hukum punya, dan kita adalah alat penegak hukum. Kita harus buktikan itu. Siapapun, ya. Artinya kalau dia bersalah, dia harus mempertanggungjawabkan depan hukum. Kita alatnya, kita hanya memprosesnya. Nah, itu yang sedang kami upayakan. Akan maksimal kita upayakan. Kemudian kita juga berharap pada seluruh masyarakat, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat khususnya di DKI ini bisa berkontribusi, membantu aparat khususnya Polri yang kita dukung agar kasus ini segera dapat diungkap dan wilayah DKI dapat kembali aman, masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Jenderal, mungkin terkait ada dugaan pelaku utama dari ex-TNI, apakah dari pihak internal TNI ada upaya untuk pendekatan terhadap pelaku? Ya, jadi itu kasus yang sudah lama, yang bersangkutan terkait dengan penjualan munisi, ya, dan sudah diproses dan sudah dipecat. Jadi ini juga sudah menjadi DPO dari Polri. Kita dalam hal ini membantu sepenuhnya, ya, mendukung Polri untuk bisa melacak yang bersangkutan. Hingga kini polisi baru mengamankan 2 orang terduga pelaku pembunuhan Yausan dan masih mengejar pelaku utama, yaitu seorang mantan prajurit. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Papua. Kami akan masuk ke gedung pusat pemerintahan. Ratusan warga dari Forum Pemilik Hak Sulung Singwarok berunjuk rasa di kantor Bupati Mimika, Kamis kemarin. Pengunjuk rasa menuntut Bupati mundur dari jabatannya karena dinilai gagal mensejahterakan warga. Massa menilai selama kepemimpinannya, Bupati Mimika tidak pernah memperhatikan warga di 3 kampung, yaitu Kampung Singa, Wabanti, dan Arwanop. Hanya 2 poin. Kalau jenis Sumbalang mau dipecat atau saya tutup report. Itu permintaan ketua. Saya tidak mau banyak bicara, hanya saya mau perang dengan dia. Kalau tidak, saya minta waktu 1 bulan. Saya mau perang dengan dia. Saya mau lihat dia jago di mana. Saya mau perang ada dengan dia. Gara-gara Gunung Emas. Maka itu permintaan saya, Eltino Sumbalang harus segera dipecat. Saya tetap tunggu tempat ini, kantor pemerintahan, kantor bupati yang ada di Kendung Putih ini, saya tidak akan ganggu. Yang terutama adalah kami masyarakat 3 kampung, keluarga dari Bapak Bupati Eltino Sumbalang tidak merasa bahwa beliau hadir di Kabupaten Timika sebagai orang profesional untuk menjadi bupati, untuk melihat kepentingan seluruh elemen masyarakat, sehingga beliau tidak layak, tidak profesional untuk duduk di kursi Bupati Mimika. Segera dicopot. Aspirasi pendemo tak diterima Bupati karena saat demo berlangsung, Bupati tidak berada di kantor. Tapi sementara situasi aman terkendali, para warga masyarakat yang terlibat atau melibatkan di dalam proses ini juga tertib, ya, masih kemudian arus lalu lintas juga lancar, hanya memang untuk kepentingan pengamanan ruas di sekitar lokasi jadi kita sebentar kita. Setelah berorasi selama 2 jam, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Halaman kantor Satuan Lalu Lintas Polres Merauke dipenuhi ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4.
Ratusan kendaraan hasil tilang dan barang bukti kecelakaan sudah 7 tahun terakhir tak pernah diambil pemiliknya. Pemilik kendaraan diminta segera mengambil kendaraannya dengan syarat membawa dokumen kepemilikan yang sah. Kepada masyarakat Kota Merauke yang mempunyai kendaraan yang terlibat kecelakaan maupun tilang, kami mohon dengan hormat agar mengambil kendaraannya, dan pada saat pengambilan barang bukti tersebut tidak dipungut bayaran. Silakan diambil secara gratis. Diambil sama pemilik, kami tidak bisa hitung karena tertumpuknya banyak sekali masalah kecelakaan. Oh gitu ya. Sedangkan yang tilang mungkin dari STV bisa melihat langsung, bisa mengambil gambarnya. Itu masih banyak sekali yang tilang belum diambil. Oh gitu. Ya. Ini sejak tahun berapa Pak numpuknya itu kendaraan ini? Itu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang ini. Kami mengimbau juga karena daya tampung kendaraan bermotor di kami punya kantor di Satu Lalu Lintas ini tidak bisa menampung sekali banyak, sehingga banyak yang kami parkir juga di perkarangan orang. Bisa dilihat sendiri di sini sekarang ini motor tidak muat lagi. Polisi memberikan batas waktu hingga akhir bulan pada pemilik kendaraan untuk mengambil kendaraannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.